Al-Insyiqaq ayat 20. Asal tanya ketinggalan di mana? Ya, baik. Kita baca ayat itu saja, ayat 20. Di mana beritahu dulu banget. Baik. Kita tuntaskan ayat 20 sampai secukupnya karena sudah surut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Terjemahannya, mengapa mereka tidak mau beriman? Ayat 20. Sekarang ayat 21. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Ayat 22. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Ayat 23. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Ayat 24. Maka beri kabar, gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Ayat terakhir, ayat 25. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Baik, jamaah rahmatullah, kita akan sedikit sekilas dari ayat-ayat ini, keterangannya, baik itu yang dari buku. Ini karena terus terang saya bacanya malah nggak jelas ini, karena berifatnya agak buram. Ini agak samar di ayat 200, di halaman 225. Tapi yang ingin saya gambarkan secara umum dulu pada ayat-ayat yang tadi kita baca di halaman 218. Jadi setelah kita membaca ayat-ayat sebelumnya, perlu kita pahami bersama ketika ayat Al-Quran ini turun. Ini Nabi Muhammad SAW masih di Mekah, karena surat ini termasuk surat Makkiyah. Yang menjadi pertanyaan, ayat-ayat yang turun ini sebenarnya ditujukan kepada siapa?
Apakah ayat ini kepada orang beriman ataukah kepada orang kafir? Karena pada hakikatnya dakwah itu yang artinya ajakan, undangan, itu ditujukan kepada justru orang kafir. Jadi kalau orang beriman selesai, tinggal diberi pembinaan keimanan. Tapi yang dihadapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam justru orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah. Maka ayat-ayat semacam ini seakan-akan diturunkan untuk mereka, orang-orang kafir Mekah, digambarkan dan ditanyakan, fama lahum la yu'minun, mengapa mereka tidak mau beriman? Jadi ayat ini justru ditanyakan kepada orang kafir. Ini pertanyaan iseng. Sebenarnya orang-orang kafir Mekah ketika ayat ini turun mereka dengar tidak? Gitu, pertama. Karena ditujukan untuk mereka, otomatis dibacakan kepada mereka. Berarti bisa jadi mereka dengar. Kemudian pertanyaan kedua, paham gak sih mereka ketika ayat semacam ini diturunkan? Paham. Malah justru kita yang orang Islam sekarang mudeng Quran. Jadi orang Arab kan bahasanya Arab. Ayat turun, mereka paham. Tapi apakah setelah paham terus mereka berubah menjadi beriman? Belum tentu juga. Jadi dengar, paham, belum tentu beriman. Nah ini perlu ada analisis lagi bahwa ternyata untuk beriman itu ada mendatangkan kesadaran, bukan sekedar dengar paham, tapi butuh kesadaran. Dan ini akan mendatangkan hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan memang innal huda hudallah, sungguhnya petunjuk itu datangnya dari Allah. Karenanya bersyukurlah kita termasuk golongan orang-orang minal muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Karena keimanan kita berangkat dari fitrah dan keturunan. Nah ini fitrah dan keturunan, lingkungannya mendukung. Ini anugerah dari Allah sebenarnya. Berbeda dengan orang-orang yang asalnya kafir lalu dengar, paham, sadar lalu masuk Islam. Karena itu hidayah dari Allah. Seperti Abu Bakar langsung masuk Islam. Umar bin Khattab pakai proses, memikirkannya untuk masuk Islam itu ada beberapa proses dan kasus. Hamzah juga untuk bisa masuk Islam pakai merenung. Karena dengar ayat Quran, paham maknanya, memikirkan maksudnya, baru kemudian akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Karenanya pada ayat-ayat ini justru mempertanyakan, sudah disampaikan ayat-ayat Allah, sudah dibacakan Al-Quran, kok mereka tidak beriman? Jadi pertanyaan ini justru untuk menegaskan, ya, apa alasan kalian tidak mau beriman. Kemudian digambarkan pula pada ayat 21, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Jadi karena ini menggambarkan
orang kafir mendengar Al-Quran, Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak tunduk patuh menyimak apa yang dibacakan, bahkan digambarkan layak sujud, tidak mau sujud, tidak mau menghormati isi Al-Quran, maka kebalikannya adalah orang yang beriman, orang yang percaya kebenaran Al-Quran dianjurkan untuk membedakan diri dengan orang kafir itu segera bersujud. Jadi teorinya kita sekarang membaca ayat ini lalu kita sujud untuk membedakan dengan orang-orang kafir. Kita baca sekali lalu habis itu kita bersama-sama sujud karena ini anjuran. Jadi kalau kita tidak sujud seakan-akan kita sama dengan mereka yang tidak beriman. Waspadalah, waspadalah. Dalam sholat saja, kalau baca ayat ini kita dianjurkan untuk bersujud. Nah, ini saya tidak ada keterangan. Ada nggak di Quran tulisan as-sajdahnya? Karena ini buku kita tidak ada penjelasan berkaitan dengan ada keterangan sujud sahur, sujud tilawah, ya, nggak ada ya. Baik, karena buku kita tidak berfokus kepada hal itu, maka sebaiknya untuk menunjukkan ya, kita beda dengan orang-orang kafir. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Mau kita baca semuanya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Kita sujud sekali, monggo. Yang penting kita sujud, alhamdulillah, untuk menunjukkan bahwa kita orang yang mendengar Al-Quran lalu kita sujud. Karena ayat ini seperti mengkritik, bahkan menganggap orang-orang kafir itu tidak peduli terhadap ayat-ayat Allah. Dan jelas namanya orang kafir, orang yang menolak kebenaran. Nah, alasan kemudian umat Islam sujud ini untuk menunjukkan kita tidak seperti mereka. Setiap Al-Quran dibacakan ya, maka kita tunduk, patuh, hormat, sami'na wa ata'na, dan akhirnya kita bersujud. Karena ayat ini seperti ayat sindiran terhadap mereka orang-orang yang tidak beriman. La yu'minun, mereka yang tidak beriman. Kemudian ditegaskan lagi ayat berikutnya, balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu apa artinya? Mendustakannya. Jadi di ayat 20 bentuknya pertanyaan. Di ayat 21 menyindir sikap mereka. Jadi di ayat 20 pertanyaannya kenapa mereka tidak beriman. Di ayat 21 itu menyindir mereka tidak sujud ketika dibacakan Al-Quran. Nah, ayat 22 ini malah menegaskan sekalian, bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Artinya orang-orang kafir menolak kebenaran Al-Quran. Jadi 3 ayat beruntun ini diarahkan kepada mereka orang kafir.
Nah, kalau ayat ini ditujukan kepada orang kafir, berarti ayat ini dibacakan kepada mereka. Artinya orang-orang kafir itu yang mendengar Al-Quran. Orang-orang kafir tentu saat ayat-ayat ini turun, mereka paham isi Al-Quran. Ini luar biasa sebenarnya, karena ayat Al-Quran diturunkan untuk dikomunikasikan kepada orang-orang kafir. Dan ini bahasanya agak penuh dengan sindiran-sindiran untuk mereka. Kemudian kalimat yukadzibun, ya, mendustakan, ini lebih dalam dari kata kafir. Jadi mereka kafir itu artinya menutup diri untuk menerima kebenaran. Nah, kalau sudah kata yukadzibun, itu sudah reaksi dari penolakan. Jadi ada orang menolak diam, tidak mau, itu tidak bereaksi. Tapi kalau sudah digambarkan yukadzibun, menolak itu bisa dengan kata-kata, menolak itu dengan ekspresi. Jadi sudah dua langkah. Sebagai orang kafir yang membentengi diri untuk tidak menerima kebenaran, sekaligus berekspresi dan reaksi bahwa dirinya tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Jadi sudah lebih parah dari sekedar nama kafirnya itu sendiri. Coba kita lihat tadi keterangannya, bisa dibaca di halaman 225. Ini mohon maaf, pripatnya agak buram ini. Jadi akan tetapi orang-orang kafir itu di atasnya dulu. Akan tetapi orang-orang kafir itu masih membangkang. Nah, ini artinya membangkang. Tidak mau, tolong bacakan, tidak mau percaya sekalipun, ya, bukti-bukti telah jelas, ya, menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya. Nah, ini membangkang. Jadi orang yang disebut kafir itu bukan berarti tidak mengenal Allah. Orang yang disebut kafir saat itu, orang yang disebut musyrik di Mekah, mereka ya ngerti adanya Allah, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang menciptakan alam semesta. Mereka sebenarnya sudah sadar, sudah tahu, bahkan yakin akan itu. Tapi mereka menolak Al-Quran. Mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Dan tentunya apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW mereka tolak. Dan pada reaksi mereka bukan sekedar menolak dengan kata-kata, tapi mereka menolaknya dengan perbuatan, dengan menyakiti Nabi, menyiksa para pendukungnya, bahkan pada akhirnya berencana membunuh Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya Nabi Muhammad SAW yang hijrah atau pindah. Jadi menggambarkan suasana keganasan orang kafir dalam pendustaan terhadap Al-Quran. Kemudian penjelasan di bawahnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terkandung di dalam hati mereka, sebagaimana yang diungkapkan oleh firman-Nya, balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Ayat lanjutannya yaitu bahwa bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Jadi kalau kita bicara untuk diri kita, kalau Allah Ta'ala menyatakan tahu isi hati orang kafir, nah tentunya sama
Ya, bahkan kita merasa lebih diperhatikan Allah, tahu isi hati orang beriman, termasuk kita. Jadi isi hati dalam arti keimanan atau dalam arti yang lain, termasuk ini hanya sisipan guyonan, termasuk hati kita yang sedang wis suruh ke orang-orang. Pokoknya sudah ngerti Allah. Itu ngerti Allah. Jadi kita nggak usah menyembunyikan diri atau nggak usah ngomong deh. Ini Ustaz gimana toh? Suruh kecil ngaji wae. Namanya itu Allah dengar itu. Makanya hati-hati, jangan merasa nih ya, jangan merasa nih. Jadi sebentar lagi kita selesai. Jadi artinya Allah tahu isi hati orang kafir, apalagi hati orang beriman, dan pada prinsipnya sama, semua diketahui. Apapun isi hati kita. Lalu lanjutannya ya biar sekaligus tuntas ini. Lebih dahsyat lagi, Allah mengancam. Ya. Pada akhir surat ini Allah Subhanahu wa taala, ini saya baca di halaman 205 lanjutannya, menjelaskan tempat kembali orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Sedikit komentar agak unik. Azab dengan bahasa kabar gembira itu. Bukankah azab itu menyakitkan dan tentunya menyedihkan? Tapi kok malah seakan-akan menggembirakan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kabarkanlah kepada mereka, tambahi kabar gembiralah ya. Untuk mereka apa? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Nah, ini yang perlu dianalisa kata basyir itu. Bahwa kata basyir, busyra, basyira, bisyara, ini kata yang mustarok. Mustarok dalam istilah bahasa Arab itu satu kata yang memiliki beberapa makna. Jadi ada satu kata, dia bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif, tergantung kata yang menyertainya. Contohnya di sini, basyir itu artinya asalnya kabarkanlah ya, yang mengandung unsur kegembiraan. Kalau kemudian dikaitkan dengan surga. Tapi ketika basyir di sini dikaitkan dengan neraka, maka justru ini ancaman. Jadi bukan malah gembiralah dengan siksa neraka, tapi sebenarnya artinya takutlah kalian, hati-hatilah, waspadalah, kalian akan mendapatkan siksa neraka. Jadi kata yang sama, tapi maknanya bisa berubah dengan kata yang berkaitan dengan kata tersebut. Ini agak rumit karena bahasa Arab. Umpamanya begini. Contoh lain, ada kata dalam bahasa Arab, dia maknanya cinta, tapi juga dengan kata itu artinya benci. Hanya huruf yang berbeda yang menyertainya, yaitu contohnya rohiba. Rohiba itu ketika dikaitkan dengan rohiba fi ya, maka artinya cinta. Umpamanya rohib tufik, aku cinta padamu, aku suka padamu, rohib tufik. Tapi ketika rohib tu angka, artinya aku benci padamu. Dengan kata yang sama, hanya belakangnya fi atau an. Itulah kata mustarok dalam bahasa Arab. Ya, ini sekaligus kuliah bahasa Arab lah.
Kalau tambah mumet wong rampung malah dimumet-mumet kene. Yang ini penutupannya agak berat karena apa? Kata basyir ini loh. Jadi kata basyir itu bisa berarti maknanya betul-betul menggembirakan ketika dikaitkan dengan kata surga karena menyenangkan, akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Ya, tapi di sini dikaitkan dengan adzabin alim, siksa yang pedih. Ini sebenarnya bukan berita gembira, tapi lebih kepada ancaman yang menyedihkan. Bersedihlah kalian untuk mendapatkan siksa yang pedih nanti di akhirat. Itu sebagai tambahan penjelasan kata basyir karena unik. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Wong mendapatkan azab pedih kok gembira, itu enggak mungkin. Maka ini yang perlu dianalisa terjemahannya itu. Kira-kira bahasa Indonesia yang paling tepat apa untuk mengganti kata gembira ini? Karena mana ada orang disiksa kok gembira itu? Ya, mungkin lawan katanya gembira adalah sedih. Maka beri kabar sedihlah ya mereka dengan azab yang pedih. Artinya biar mereka mikir gitu. Lalu penutupan. Nah, kalau sudah dengar penutupan insyaallah bahagia ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ini kalimatnya malah berlawanan. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada kata istisna, pengecualian. Yani al istisna yaitu huruf illah. Ada ilah panjang tanpa tasjid dan tulisannya seperti huruf ya, ilah gitu. Kalau ini illah. Ya, kalau ilah itu kepada atau ke, kalau illah itu kecuali. Jadi agak uniknya begini. Lagi bicara tentang orang kafir, endingnya adalah siksa, ya, yang pedih, azab alim, tapi kok tiba-tiba kecuali, ya, kecuali orang-orang yang beriman yang dan beramal soleh. Nah ini kan kayak terputus atau malah berlawanan. Lagi bicara orang kafir, tiba-tiba datang pembicaraan tentang orang beriman. Jadi nanti ada istilahnya, ini istitsnaul munqati'. Wis meneh bahasa Arab meneh. Jadi pengecualian yang terputus karena tidak nyambung dengan sebelumnya atau berlawanan kata dengan sebelumnya. Itu seperti halnya gambaran ketika para malaikat sujud hormat di hadapan Nabi Adam alaihissalam, lalu datang kata-kata illa iblis, kecuali iblis. Pertanyaannya, apakah iblis itu bagian dari malaikat? Kan gitu kan? Fasajadal malaikah, maka para malaikat itu bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Pikirannya, loh, yang sujud kan malaikat, yang tidak sujud adalah iblis. Padahal iblis bukan dari malaikat, tapi minal jinni, termasuk golongan jin. Kok pakai ilah, pengecualian? Ini namanya istitsnaun munqati', pengecualian yang terputus. Jadi kata sesudah ilah bukan bagian dari sebelumnya. Iblis bukan bagian dari malaikat. Sama halnya di sini, orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh bukan bagian dari orang-orang
kafir, tapi justru lawan kata mereka. Jadi seakan-akan kalau orang-orang kafir dapat siksa, sementara lawan katanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, bagi mereka pahala terus yang mengalir tanpa putus. Allahumma amin. Ini ada dua makna, artinya atau ada dua tujuan. Tujuan satu, memantapkan diri orang beriman. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berita gembira bagi kalian adalah mendapatkan surga. Nah, sementara bagi orang kafir yang sudah diancam dengan siksa neraka, azab yang pedih, itu bisa juga jadi tergugah. Oh, kalau kafir masuk neraka, kalau beriman masuk surga, mikir kalau begitu ini orang yang kemudian mendapatkan hidayah, saya masuk Islam. Nah, seperti itu. Jadi ayat ini satu sisi menggembirakan orang-orang beriman, tapi sekaligus mengajak orang yang kafir yang diancam dengan neraka untuk sadar, lalu berubah pikiran sehingga melangkah menuju keimanan. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran, mengajak orang kafir kadang-kadang dengan cara yang halus, tapi kadang-kadang juga sedikit menyindir mereka dengan ancaman-ancaman, tapi tujuannya bukan untuk menjerumuskan, tapi justru memancing mereka untuk sadar biar bergabung bersama kita menjadi orang-orang beriman. Karenanya kita tetap husnudzon sekalipun kepada orang kafir, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberi hidayah mereka, Allah memberi petunjuk pada mereka sehingga orang-orang kafir bisa menjadi orang beriman bersama kita. Allahumma amin. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi